Oke, kita lanjutkan materi kita. Sekarang tentang hukum Newton dalam vektor satuan. Ini merupakan bagian dari materi sebelumnya tentang hukum Coulomb, di mana di video sebelumnya telah dibahas interaksi antara dua buah muatan listrik yang sesuai dengan hukum Coulomb. Rumusnya masih ingat? F sama dengan Q per R kuadrat. Nah, di pertemuan sebelumnya, di mana gaya merupakan besaran dari vektor. Nah, yang sebelumnya itu belum vektor secara utuh, masih berupa besarnya saja. Nah, di sini akan dibahas yang lebih lengkapnya tentang hukum Newton dalam vektor satuan. Oke, misalkan kita gambarkan sebuah bidang. Misalnya dalam koordinat kartesian, sebentar. Nah, misalnya ini ya. Ini merupakan suatu bidang. Nah, di sini misalkan kita punya muatan. Nah, kita punya muatan. Misalnya ini muatan yang sejenis ya. Nah, kita bisa gambarin vektornya dulu. Pertama ke sini. Terus ke sini ya. Nah, ini R1, ini R2. Nah, ini posisi ini Q1, ini Q2. Nah, posisi Q1 sama Q2 ini relatif ya. Nah, ini posisi 2 pada posisi 1 ini relatif. Makanya kita bisa definisikan juga sebagai vektor. Nah, caranya adalah dengan menarik vektor dari 1 ke 2. Nah, seperti ini. Ini kita nyatakan dengan simbol R21. Artinya, vektor 2 relatif terhadap vektor 1. Saling menolak. Berarti ini arahnya ke sini. Ini namanya F12. Yang ini arahnya ke sini. Ini namanya F21, seperti itu. Rumusnya Q1, Q2 dibagi. Nah, besar arah dari 21 dikuadratkan. Nah, untuk kasus ini kita kalikan dengan vektor satuannya, yaitu R21. Nah, begitu juga yang F12. Rumusnya Q1, Q2, R12 dikuadratkan, kita kaliin juga sama vektor satuannya. Berarti gambar, berarti ini R2 dikurangi oleh R1. Yang R21 itu rumusnya R21 sama dengan R21 dibagi mutlak R21. Nah, ini sama dengan R2 dikurang R1. Nah, dibagi sama ini R2 dikurang R1. Selanjutnya kita coba ke contoh soal.
Nah, contohnya seperti ini. Ada dua buah muatan. Ada Q1-nya 20 mikrocoulomb, Q2-nya minus 20. Masing-masing terletak pada titik A 2,1, titik B 5,5 pada sistem koordinat kartesius. Tentukan gaya pada tiap muatan. Oke, kita langsung aja jawab. Nah, yang pertama adalah kita harus nyatakan dalam vektor dulu. Nah, yang posisi Q1, Q1-nya ada di titik 2,1. Nah, kita harus nyatakan dalam vektor. Berarti ini R-nya kan? R1 berarti sama dengan 2I vektor ditambah Z. Nah, ini tuh artinya 2,1. 2,1. Nah, posisi Q2, R2, dia adalah 5,5. Berarti 5I ditambah 5J. Seperti itu ya, ini titiknya. Nah, udah seperti ini kita langsung cari aja yang A. Gaya F12. Nah, tadi rumusnya kan ada K, Q1, Q2 dibagi R, vektor R12 dikuadratkan dikali dari arahnya ya, vektor satuan dari 12. Nah, kita cari dulu R12-nya ya. Kita cari dulu R12 sama dengan R1 dikurang R2. Nah, ini sama dengan 2I ditambah J dikurang R2-nya 5I ditambah 5J. Jumlahnya berarti ini min 3I min 4J. Seperti ini. Nah, kita tinggal cari R12-nya. Berarti mutlak, berarti kita tinggal diakarin ya. Min 3 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat. Hasilnya sama dengan 5 ya, meter. 2 dikali 10 pangkat min 5 dikali minus 2 dikali 10 pangkat min 5 dibagi 5 kuadrat. Sudah ketemu kan 5 kuadrat. Dikali vektor satuannya yang ini ya. Min 3/5 I dikurang 4/5 J. Seperti ini. Ini hasilnya 3,6 dibagi 25 3/5I kita kalikan negatif ya, ditambah 4/5J. Ini Newton. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya yang F21. Ini kalian cari ya. Jadi tugasnya udah 3 ya. Ini cari.